Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani gambut dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya channel Pak Salam di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakete. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman. Saya akan membuat pupuk atau penyubur tanah yang disebut Evan Enbio, ya. Jadi teman-teman semuanya dimanapun berada, Evan Enbio ini salah satu karya dari BRG. Saya di sini selaku ketua tim DPG di Desa Sungai Nipah. Saya akan berbagi pengalaman membuat Evan Enbio. Kemarin ada saudara kita yang dulu SL di desa kami, Desa Sungai Nipah, ada yang kontak dengan saya menanyakan masalah Evan Enbio, baik dan benar bagaimana. Sekarang saya akan mulai, ya. Ini teman-teman simak berikutnya. Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ya. Ini ada udang. Udang yang nanti kita blender, ya. Ini sagu berat 1 kilo. Ini gula merah, ya, gula merah ini 1 kilo. Ini ada dedak atau bahasa Jawa disebut katul, teman-teman, ya, katul. Ini ada nanas. Ini yang sudah saya kupas. Nanti ini akan kita blender, ya. Jadi ini kita akan blender. Pertama yang kita lakukan, ya, perhatikan teman-teman, ya, kita akan menyalakan kompor dulu. Ini, ya, siapkan pertama air. Ini 5 liter, ya teman-teman, ya, 5 liter air bersih, ya. Ini 5 liter. Terus kita nyalakan kompornya, ya. Jadi teman, ya, yang kedua yang kita lakukan gula merah. Gula merah kita buang dulu plastiknya. Kita langsung rebus karena ini agak biar encer gula merahnya nanti. Ini gulanya berapa kilo, Pak? Gulanya 1 kilo, perbandingan sama, ya. Gula 1 kilo, dedak 1 kilo, nanas kurang lebih 1 kilo. Karena kalau nanas kita pakai 1 kilo kan agak susah, teman, ya. Jadi lebih tidak apa-apa. Nanti kalau kita membuatnya banyak, ya disesuaikan dengan komposisinya, perbandingan. Kalau 2 kilo 2 kilo, 1 kilo 1 kilo. Tapi ini saya membuat agak banyak karena ini, teman-teman, petani di sini udah berapa petani yang datang ke sini, memang beliau mau minta pupuk. Jadi sebagian ada juga yang datang ke sini, berapa petani, beliau mau membeli pupuk. Jadi ini saya sampaikan bukan pupuk tapi penyubur tanah, ada unsur hara. Jadi ini kita nanti dibuang kalau udah jadi air, udah buang. Gula sudah semua kita masukkan. Yang kedua yang kita lakukan, kita mulai menyayat nanas ini. Kita nanti akan kita blender, teman-teman, ya. Diracang agak kecil-kecil biar mudah hancur. Ini kita pindahkan ke sini, ya. Ini
rata-rata yang agak kecil, nanti blendernya biar tidak berat mutarnya. Ngupasnya teman-teman tidak perlu sampai bersih, yang penting hilang kulit matanya saja. Nah seperti ini ya, ini tidak apa-apa. Nah ini kan lalu kita sayat. Nah ini kan kita sayat lagi. Nah seperti ini. Ini nanasnya sudah matang. Nah, usahakan kalau bisa nanas yang sudah empuk lah ya, yang sudah empuk. Jadi di blender enak, lagian cepat hancur. Nah, ini ya teman-teman ya, perhatikan. Ini aja ngupasnya teman. Nah seperti ini. Ini artinya nih yang dalam nih tidak saya ikutkan karena apa, ini masih agak keras. Kalau udah membusuk atau empuk bisa, takut blendernya nanti tidak mampu. Nah, selanjutnya kita nyalakan blendernya. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit aja blendernya biar tidak keberatan. Nah. Ini kita tambah air sedikit, nah, biar teman-teman ya, kasih air. Nah, kita tambah lagi biar tidak keberatan. Lagi nah, yang udah kita blender teman ya, perhatikan, langsung kita masukkan ke kuali ya. Oke, lalu yang masih kita masukkan lagi ini teman ya, masukkan lagi. Tambah air lagi sedikit. Ini agak kita remas karena sebagian nanasnya masih agak keras ya. Kita tambah lagi.
Kenapa harus kita blender teman ya? Karena kalau di blender bisa halus, nanti mudah kita dalam melakukan penyaringan. Ya. Ini saya memang buat banyak teman ya. Ini karena beberapa petani yang pesan. Oke teman, sudah habis nanasnya ya. Kita akan masukkan semua. Nah, ini kita bilas pakai air. Masukkan. Oke. Ini teman ya. Ini sudah selesai blendernya. Kita tutup. Yang kedua, kita lakukan perebusan udang ya. Ini perhatikan teman ya, ini kepala udang ini di 1 kilo. Tadi ini 1 kilo 5 on, tadi 1,5 kilo karena saya buat banyak ya. Nanti kalau teman-teman buat komposisi disesuaikan 1 kilo 1 kilo 1 kilo ya. Ini banyak. Nah ini kita blender agar halus, tambah air sedikit. Tutup biar tidak berdebu. Oke, halus, lalu kita masukkan. Taruh tekep. Oke. Nah, ini lagi kita lihat lagi. Selain pakai kepala udang, pakai apa ya Pak? Kalau misalnya nggak ada kepala udang, teman-teman ya, bisa pakai belacan. Kalau orang Jawa terasi. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada sisa 2 butir, nanti saya pakai juga nih. Nah, kalau misalnya nggak ada kepala udang, pakai belacan. Masukkan lagi. Nah, nanti kalau dihaluskan, nah ini nanti mudah bisa tercampur semua. Diharapkan semua bisa jadi air. Kalau seandainya nggak di blender, Bisa, cuman kalau tidak di blender kurang halus,
nanti setelah menjadi sudah difermentasikan, sebagian tidak hancur, masih ada seperti udangnya. Jadi memang sebaiknya harus digiling, tentunya bukan di blender ya, digiling. Cuman ini kebetulan alat untuk penggilingnya ini belum beli teman-teman. Nah, doain aja nanti bisa membeli ya. Cut. Oke teman-teman ya, tadi sudah 3 bahan kita masukkan. Sekarang kita akan masukkan dedak ya. Ini 1,5 kilo, 1,5 kilo on ya. Diperhatikan teman-teman ya. Kita masukkan dedak atau katul. Ya. Carikan katul yang halus ya. Kalau ada carikan katul yang halus. Nah, terus kita kaduk-kaduk biar merata. Nah, kaduk sampai merata. Ya. Itu dedak padi ya Pak? Ya, dedak padi. Ya, ini yang dibuat memang harus dedak padi ya. Nah, kemarin ada saudara kita yang di Mempawah kontak dengan saya, beliau membuat kurang tepat. Beliau bilang, gimana Pak ini keluar belatungan, gitu ya. Ya, memang secara logikanya memang ini tetap ada unsur belatungan. Di sini ada yang dinamakan sel telur yang akan tumbuh menjadi belatungan. Nah, itu tujuannya apa? Ini untuk unsur hara. Dia akan mengolah di dalam tanah, dia menimbulkan unsur hara. Nah, gimana caranya tidak keluar belatungan sebelumnya dipakai? Nah, ini perlu diperhatikan ya. Harus ditutup dengan rapat. Kalau gas sudah mengurang, ini kalau biasanya 1 minggu masih kuat gas ya, nanti dikendori, buka, ditutup lagi, kendori, ditaruh di can yang besar atau apa, atau timba. Nah, ditutup pakai plastik, ikat pakai getah lagi, tutup lagi yang rapat. Itu insya Allah berapa bulan pun tidak akan timbul itu. Tapi kalau terkontaminasi dengan angin sedikit aja, dia tetap akan keluar itu, karena udah pecah telurnya. Itu ibaratnya ayam menetas. Nah, harapan kita menetasnya nanti kalau sudah diaplikasikan ke tanah atau di tanaman. Nah, ya. Selanjutnya kita ini tepung sagu 1,5 kilo juga, karena saya banyak ya. Harus diencerkan dulu teman ya, diencerkan dulu. Nah, ini diaduk-aduk, ini cairkan. Ini encerkan. Ini masih tepung sagu juga. Nah, encerkan. Misalnya kurang air, tambah aja, enggak apa. Nah. Diusahakan sampai meleleh Pak ya, diusahakan ini sampai meleleh, terus dikasih dulu di sini. Nah, ini kemudian kita masukkan jadi satu lagi ya, ini teman ya. Nah, ini ditambah air sedikit, bersihkan. Nah, kita kaduk, diupayakan sampai merata, sampai mendidih ya, sampai mendidih. Diharapkan mendidih biar matang.
semua bahan tadi diharapkan harus mendidih sampai menyatu. Nah, ini tadi sisa yang saya buat kemarin, ini saya campur aja, tinggal 2 ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada belacan, bisa pakai kepala udang atau udangnya. Nah, kalau nggak ada udang, bisa pakai belacan. Nah, ini harus ini, karena apa? Inilah yang unsur sel-sel telur. Yolk. Maka di sini disebutkan Evan and Yolk, bio itu sel telur. Kita aduk. Nah, seperti ini teman ya. Ini kita aduk sampai mendidih. Ditunggu sampai mendidih dan diaduk sampai merata. Diusahakan semua harus menyampur, campur jadi satu. Diusahakan sampai larut ya. Nah, ini persiapan saya, ini kepala udang nih teman ya. Saya beli 8 kilo kemarin nih. Yang kering, yang kepala udang yang hancur ini sudah ada yang jadi tepung. Ini saya beli 8 kilo. 1 kilo 4.000 kudera saya. Nah, teman ya. Jadi begini teman ya, kita sampaikan bahwa Evan Embio ini sebetulnya memang bukan pupuk. Evan Embio adalah penyubur tanah. Nah, tapi bisa juga untuk pupuk tanaman. Pada intinya, kalau tanah kita subur, otomatis tanaman kita subur. Untuk pupuk tanaman apapun, hortikultura bisa. Bisa juga untuk tanam tanaman yang lain, bisa juga. Nah, maka teman-teman, ini bisa juga untuk menetralisirkan pH tanah, zat asam. Apalagi daerah kita ini daerah pasang surut, apabila sudah kena air besar, biasanya zat asamnya tinggi. Nah, maka salah satunya Evan Embio bisa untuk menetralisirkan, yaitu pH tanah. Artinya tanah kita akan normal. Nah, kenapa sih kita terus pakai pupuk organik cair? Nah, pertama kita untuk menekan biaya. Sekarang kita tani, kalau kita bisa membuat sendiri, artinya sudah meringankan untuk biaya operasional kita di petani. Nah, mungkin teman-teman seperti ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya buat video pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini tontonan bisa menjadi tuntunan ya, ada baiknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa meniru. Kalau ada kurang baiknya ya nggak usah ditonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dimanapun petani gambut berada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa barokah. Apabila ada kekurangan saya, ada kesalahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya manusia biasa, tentunya tetap banyak kelebihan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, setelah bahan semua sudah kita rebus, sudah mendidih, boleh katakan matang, bahasanya Jawa, wis matang. Nah, ini diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita ambilkan namanya sitole yang baru. Pagi-pagi kita cari ke kandang ayam kampung itu, cari sitole itu, kotoran ayam itu, 1 tetes saja. Yang 1 sekali keluar, kita ambil, kita masukkan ke bahan yang sudah kita rebus. Setelah itu, kita tambah gula lagi. Itu sesuaikan dengan bahan yang kita buat pertama. Ditambah misalnya kalau 1 kilo, ditambah 1 kilo. Ya teman ya, jangan sampai lupa. Oke.